Ya, inilah 7 kebiasaan buruk yang membuat orang tidak langsung menyukaimu. Jadi, pasti kita semua ingin disukai dan dihormati. Namun, kamu pasti tidak menyadari bahwa beberapa hal yang kamu lakukan sebenarnya membuat orang tidak menyukaimu. Ya, di dalam video ini kita akan melihat kebiasaan buruk yang dapat membuat orang menjauh dan membuat mereka berpikir beberapa kali untuk berada di dekat kita. Ya, walaupun kebiasaan ini mudah dikenali pada orang lain. Oke, jadi yang pertama, membuat asumsi. Ya, ini adalah salah satu kebiasaan terburuk yang dapat kamu miliki. Karena orang benar-benar tidak suka jika membuat asumsi tentang mereka atau situasi tanpa memeriksa faktanya terlebih dahulu. Ya, membuat asumsi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan tafsir situasi, tuduhan palsu, bahkan penilaian. Apalagi ini membuat kamu terlihat sombong dan meremehkan pendapat orang lain. Jika berasumsi dan kemudian bertindak berdasarkan asumsi tersebut, dan cobalah lebih ingin rasa tahu. Yang kedua, memonopoli percakapan. Mungkin ada banyak orang yang mengalami kesulitan melihat secara langsung ada berapa banyak yang harus dibicarakan. Beberapa orang secara alami lebih banyak berbicara daripada berdiam diri, sementara yang lain merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian. Namun, jika kamu salah satu dari orang-orang yang selalu berusaha paling keras di dalam kehidupan dan berdiri paling depan atau memonopoli percakapan, pasti orang-orang akan merasa terganggu. Ya, kamu bahkan mungkin tidak akan menyadarinya. Tetapi begitulah seseorang mulai merasa diabaikan atau ditinggalkan, pasti mereka akan mengabaikan semua hak lain yang kamu katakan kepada seseorang. Yang ketiga, terlalu banyak mengeluh. Ya, pasti perilaku seperti inilah yang tidak menyenangkan. Karena mengeluh membuat kamu seolah-olah tidak tertarik untuk meningkatkan produktivitas diri kamu sendiri. Dan kamu hanya tertarik untuk melihat baik di depan orang, dan itu juga akan membuat orang-orang merasa mereka tidak bisa terhubung dengan kamu. Ya, mengeluh sama buruknya dengan menyombongkan diri, itu akan membuat orang tidak nyaman, bahkan mungkin mulai merasa kasihan pada kamu, seakan itu menyukai kamu. Jika kamu mempunyai kebiasaan buruk untuk menyombongkan diri atau terlalu banyak mengeluh, inilah saatnya kamu melakukan perubahan sedikit demi sedikit. Yang keempat, cobalah berakting seperti orang yang tahu segalanya. Ini sangat menggoda untuk dicoba dan membuat orang terkesan dengan memamerkan seberapa banyak yang kamu ketahui. Tetapi itu adalah kebiasaan buruk yang membuat orang langsung tidak menyukai kamu. Ya, tentu kita semua menjadi bermanfaat saat mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tetapi ada garis tipis antara menjadi pintar dan menjengkelkan. Dan ketika kamu bertindak seolah-olah kamu memiliki semua jawaban, itu akan membuat orang-orang merasa seolah-olah mereka tidak berharga di mata kamu. Yang kelima, menjadi terlalu mabuk. Kamu mungkin berpikir tentang membuang garis tembakan tahwiliyah itu akan membuat orang lain lebih menyukai kamu karena mereka akan melihat betapa menyenangkannya kamu. Ya, sering kali terjadi justru sebaliknya. Dan ketika kamu minum terlalu banyak, hambatan kamu akan berkurang. Kamu lebih mudah untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak kamu lakukan. Dan di dalam situasi sosial ini, seringkali berarti mengatakan dan melakukan hal-hal yang mungkin tidak pantas atau sopan. Ya, itu juga dapat menyebabkan orang merasa tidak nyaman di sekitarmu dan khawatir kamu mungkin melakukan sesuatu yang sembrono dan berbahaya. Yang keenam,
Bersikap sopanlah dengan beberapa orang, tetapi tidak dengan orang lain. Ya, kamu pasti tidak menyadari hal ini, tetapi saat kamu berbicara dengan seseorang yang jelas kurang penting dibandingkan dengan orang lain di ruang itu, hal itu akan terlihat. Kamu mungkin menggunakan lebih sedikit kata dengan orang itu, atau bahkan berbicara dengan nada lebih rendah atau kalem. Ya, ini adalah tanda kamu tidak hormat dan kurang perhatian terhadap perasaan orang lain. Di saat kamu memperlakukan seorang seperti mereka lebih rendah atau seperti mereka tidak pantas mendapatkan tingkat rasa hormat yang sama dengan orang lain, ini sangat mudah untuk melihat bagaimana mereka akan merasa diremehkan oleh perilaku tersebut. Yang ketujuh, kamu tidak menghormati batasan. Ya, jika kamu memiliki kebiasaan buruk untuk tidak menghormati batasan, orang akan segera menyadarinya dan hal itu akan membuat mereka tidak menyukaimu. Kita semua pasti mempunyai zona nyaman yang berbeda dan juga membicarakan kehidupan pribadi kita, dan sangat mudah bagi orang untuk merasa dilanggar ketika seorang tidak menghargai batasan mereka. Ya, menghormati batas-batasan orang lain merupakan bagian integral dari hubungan interpersonal. Jadi ini berarti ruang fisik dan emosional orang serta privasi dan hak mereka untuk membuat keputusan sendiri.